Record. Ini sudah kelihatan, Ayu. Sudah Bapak, sudah kelihatan. Kelihatan bisa dipresentasi langsung. Baik, untuk kelompok Caca dan Lila dipersilakan untuk melakukan presentasi langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Lila Mahalaksmi, dan yang kedua ada rekan saya, Made Windia Chandrayani, dan yang terakhir ada rekan saya, Ayu Emalasari. Baik, langsung saja untuk studi kasus 1 akan dibawakan oleh Windia. Untuk Windia dipersilahkan. Baik, mohon izin Bapak dosen dan rekan-rekan. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu berikut merupakan simpulan dari buku yang ditulis oleh Denny Surya Permana berjudul Mengajar untuk Perubahan dengan subjudul Belajar Berdemokrasi, yang membahas tentang pengalaman seorang guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Pandeglang. Nah, sekolah ini terletak di pesisir pantai Carita, Provinsi Banten. Nah, latar belakang sekolah memiliki fasilitas kurang memadai dan kondisi peserta didik yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru pendidikan kewarganegaraan sehingga dia ingin menciptakan pengalaman pembelajaran yang berbeda. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan pertanyaan pemantik seperti apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta didik, dan kemudian peserta didik mendiskusikan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Setelah itu, guru memberikan referensi pembelajaran dari koran tentang demonstrasi. Guru mengkonstruksi peserta didik membentuk kelompok dan memberikan tugas untuk memilih salah satu kasus yang terdapat di koran untuk dianalisis. Nah, setelah menganalisis koran tentang demonstrasi, kemudian guru menerapkan model pembelajaran bermain peran. Nah, peserta didik melakukan simulasi demonstrasi di luar kelas sesuai kasus yang diangkat, yakni tentang kenaikan harga gas LPG. Kemudian model pembelajaran bermain peran dinilai berhasil karena pembelajaran demonstrasi sebagai bentuk demokrasi bermanfaat bagi peserta didik di SMA Negeri 3 Pandeglang. Nah, peserta didik dengan berani melakukan aksi demonstrasi kepada kepala sekolah yang melakukan tindak korupsi dan berhasil dimutasi. Kemudian selanjutnya, adapun faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita tersebut adalah yang pertama, faktor sosial, yakni kehidupan sosial peserta didik tidak jauh dari alam pesisir pantai yang panas. Peserta didik yang lahir dan tumbuh dari lingkungan pantai telah membentuk mereka menjadi anak-anak yang aktif dan berani. Hal ini terbukti pada sikap keberanian peserta didik yang melakukan aksi demonstrasi kepada kepala sekolah yang melakukan tindakan korupsi iuran uang komputer di SMA Negeri 3 Pandeglang. Nah, latar belakang lingkungan sosial keluarga peserta didik yang kurang sehingga terdapat banyak peserta didik mengalami permasalahan di rumah. Contohnya, sejak kecil sudah ditinggal ayahnya berdampak pada karakter peserta didik cenderung pemberontak karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kemudian yang kedua, faktor budaya, yakni stigma buruk guru-guru terhadap peserta didik di kelas IPS yang dianggap sebagai kelas buangan, kemudian peserta didik yang suka bolos, dan sebagai kelas ribut selama proses pembelajaran. Namun dalam buku tersebut diceritakan berbeda bahwa peserta didik kritis dan memiliki keberanian memperjuangkan kebenaran. Tentunya hal ini tercipta karena faktor guru yang membentuk budaya belajar yang menyenangkan dan mengasihkan sehingga menghasilkan generasi yang membangun negeri. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi, yakni peserta didik secara garis besar berasal dari kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah. Contohnya, kehidupan peserta didik sangat memprihatinkan karena hidup di tengah keluarga tanpa orang tua yang lengkap, kemudian berjualan di pinggir pantai, menyewakan papan seluncur, dan menawarkan jasa membuat tato temporer sehingga banyak waktu peserta didik dihabiskan untuk bekerja mencari uang daripada belajar.
Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor politik, yakni peserta didik melakukan aksi demonstrasi di sekolah karena ditarik iuran komputer sebesar 60.000 tanpa adanya transparansi dana. Kemudian peserta didik berani berdemonstrasi memperjuangkan haknya dikarenakan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dengan maksimal. Kemudian untuk selanjutnya itu bagaimana guru atau pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar. Adapun cara guru mengajar yakni guru telah mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam mengajar dengan cara-cara yang sederhana. Contohnya, guru meminta peserta didik untuk menuliskan harapan pembelajaran yang seharusnya dilakukan guru di kelas. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui latar belakang dan karakteristik peserta didik sehingga ke depannya guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang bervariasi untuk masing-masing peserta didik. Guru juga memberikan beberapa pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan sosiokultural yang terjadi di sekolah seperti SPP dan iuran komputer yang dibayarkan peserta didik. Nah, pembelajaran yang dilakukan guru tersebut berpusat pada peserta didik karena peserta didik membangun pengetahuannya sendiri secara merdeka dan guru memfasilitasi gaya belajar peserta didik dengan mempertimbangkan sosiokulturnya. Kemudian yang selanjutnya, cara lain yang akan Anda lakukan selain yang sudah diterapkan guru atau pengajar tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru sudah mengarah pada pembelajaran paradigma baru. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membelajarkan tentang karakter. Akan tetapi, cara lain yang ingin kami lakukan adalah dalam posisi atau peran sebagai seorang guru adalah mengkonstruksi peserta didik melaksanakan pembelajaran di luar kelas seperti memanfaatkan pantai sebagai media belajar, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi. Berkaitan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan peserta didik menuntut agar kepala sekolah dicopot jabatannya karena korupsi, cara yang harus ditekankan guru adalah mengonstruksi peserta didik melakukan negosiasi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan pihak terkait. Dalam cerita tersebut, guru mendukung langsung peserta didik melakukan aksi demonstrasi, sementara demonstrasi merupakan cara terakhir untuk menyampaikan aspirasi setelah proses negosiasi tidak berhasil. Nah, selain itu, cara lain yang dapat dilakukan yaitu melakukan pendekatan kepada peserta didik, tidak memaksakan peserta didik untuk dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti menayangkan PPT pada LCD atau proyektor, atau menggunakan benda-benda konkret agar peserta didik tidak bosan dalam belajar yang berpatokan pada buku. Kemudian yang terakhir itu pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait, yaitu pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis kasus adalah memahami bagaimana seharusnya melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, meskipun dengan kondisi peserta didik yang sebelumnya kurang memperhatikan pembelajaran. Nah, selain itu menekankan pentingnya pembelajaran karakter dengan menanamkan keberanian dalam memperjuangkan hak, kejujuran, dan berani mengambil keputusan yang beresiko tinggi. Untuk kasus yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang studi kasus yang kedua, yaitu mengenai buku Ray Sang Pecandu Online Game dari buku Mengajar untuk Perubahan. Di mana kesimpulan dari cerita buku tersebut yaitu Ray adalah salah satu siswa di sebuah sekolah kawasan Kota Bandung. Gurunya yang sedang cuti mendapatkan informasi bahwa Ray tidak pernah datang ke sekolah untuk belajar. Guru tersebut mencari tahu penyebab dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada Ray. Guru meminta bantuan teman dekatnya Ray, yaitu Bastian. Dan Bastian mencoba membujuk Ray, tetapi Ray kurang tertarik. Cara pertama yang dilakukan guru tersebut kurang berdampak pada Ray, sehingga mengganti ke strategi kedua, yaitu pendekatan secara personal dan melalui teman sekolah untuk belajar di rumah Ray yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat Ray dalam belajar. Pendekatan ini cukup berhasil dan akhirnya membuat Ray tertarik untuk pergi ke sekolah kembali dan mengurangi intensitas bermain game online. Jadi adapun pertanyaan yang pertama yaitu mengenai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita tersebut. Jadi yang pertama yaitu faktor sosial, di mana
Ray tinggal di daerah perkotaan karena terlihat dari latar tempat yang memakai kota Cianjur dan juga Tegalega, di mana kota tersebut adalah kawasan kota Bandung. Ray seorang pecandu game online yang membuat ia sangat jarang bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut timbul karena Ray memandang bahwa game online adalah kebutuhannya saat ini. Yang kedua yaitu faktor budaya, di mana kebiasaan yang selalu dilakukan Ray adalah selalu bermain game online. Dan kebiasaan ini mengakibatkan Ray melakukan tindakan tidak terpuji seperti membolos, tidak pernah mandi, dan tidak pernah berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Permainan game online ini yang dimainkan oleh Ray membuat Ray merasa bahwa permainan tersebut dapat ditiru walaupun sebenarnya game yang mereka mainkan itu adalah permainan untuk orang dewasa. Baik, selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi yaitu Ray adalah anak dari, menurut dari kesimpulan cerita tersebut, Ray adalah anak dari keluarga yang mampu. Kebutuhan untuk menunjang kegiatan belajarnya pun cukup baik. Bahkan Ray memiliki PlayStation untuk bermain game online. Akan tetapi dalam penggunaannya, orang tua Ray kurang memperhatikan pemilihan game yang akan dimainkan. Sehingga ibunya pun tidak mau memberi uang untuk Ray untuk bermain game online yang akhirnya mengakibatkan Ray mengamuk dan juga melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan uang. Lalu yang keempat yaitu faktor politik, di mana faktor politik yang menarik perhatian yaitu cara Pak Diar Ginanjar selaku guru wali kelas dan manajemen sekolah mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan Ray dan secara bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan dari Ray tersebut. Baik, selanjutnya yaitu cara guru dalam mengajar. Nah, awalnya guru tersebut menganalisis poin penting permasalahan yang dihadapi Ray. Setelah mengetahui permasalahan dari segi sosial, ekonomi, dan budaya, guru tersebut merancang strategi pembelajaran dengan mendiskusikannya kepada pihak sekolah untuk mencari jalan keluar yang terbaik, yaitu dengan memutuskan untuk memindahkan proses pembelajaran di rumah Ray. Nah, strategi pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan setiap minggunya guru tersebut dan teman kelas Ray berkunjung ke rumah Ray untuk belajar bersama. Guru tersebut juga menerapkan pembelajaran teman sejawat dengan membantu Ray ketika mengerjakan soal matematika yang telah dibawakan oleh guru tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, Ray akhirnya bisa berbaur dan dapat menjalin interaksi dengan teman-temannya, walaupun yang pada awalnya mereka sedikit terlihat sedikit canggung. Nah, dan ternyata cara ini efektif karena pada akhirnya Ray kembali datang ke sekolah untuk belajar. Baik, selanjutnya yaitu cara lain yang akan Anda lakukan selain yang sudah diterapkan oleh guru atau pengajar tersebut. Jadi, jika saya atau kelompok kami, di posisi guru tersebut, saya ingin lebih mengenal lagi karakteristik dari masing-masing peserta didik. Dan juga mengakrabkan diri dengan seluruh peserta didik, sehingga jika terjadi masalah, peserta didik akan nyaman bercerita dengan guru tersebut. Nah, selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berdampak positif dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh peserta didik mengenai bahaya dari hal-hal yang sedang trending di dunia online, seperti dampak buruk jika terlalu sering bermain game online. Nah, selain itu, saya juga akan mencoba menarik perhatian Ray seperti mahasiswa Ray dengan cara menghubungkan kesenangan peserta didik dengan pembelajaran di kelas. Misalnya, apabila Ray itu senang bermain game, pembelajaran bisa dihubungkan dengan menggunakan pembelajaran matematika seperti mencoba untuk menyambungkan pembelajaran dengan game kesukaannya, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang berbasis TPACK atau kuis atau game online, atau kuis berbasis game. Yang keempat yaitu maksudnya untuk pertanyaan yang keempat yaitu pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Di mana yang pertama, kasus tersebut berkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, di mana seorang guru mencoba mencari solusi dari permasalahan siswa tersebut. Di mana pentingnya seorang guru memahami karakteristik dari masing-masing peserta didiknya. Baik teori belajar yang bisa diterapkan pada kasus dari Ray, di mana untuk mencoba mengatasi permasalahan Ray, misalkan menggunakan teori belajar humanistik yang sudah dijelaskan pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Selain itu, mata kuliah dari perkembangan sosial emosional juga penting untuk diketahui seorang guru agar dapat menangani segala permasalahan emosi yang sedang dialami oleh peserta didik. Lalu, yang kedua yaitu kasus tersebut berkaitan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, yaitu
di mana sejak awal permasalahan terjadi, guru mencoba mencari solusi agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, untuk dapat mencari solusi, guru perlu melakukan asesmen di awal pembelajaran, yaitu asesmen diagnosis, di mana guru dapat mengetahui gaya belajar peserta didik, perasaan, pemahaman peserta didik, dan mengenai materi yang akan diberikan oleh guru. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu guru tersebut juga, kasus tersebut juga berkaitan dengan mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, di mana guru dapat mengajarkan peserta didik untuk dapat memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Nah, jika dikaitkan dengan zaman sekarang, yang dimana teknologi sudah sangat berkembang pesat, maka kita sebagai pendidik memiliki tugas yang penting, yaitu bagaimana menghadapi tipe anak seperti kasus yang ada pada Ray tersebut. Dan seorang guru juga harus menerapkan konsep filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yang mana tugas pendidik yaitu menuntun peserta didik untuk belajar yang disesuaikan dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu terkait studi kasus yang ketiga. Yaitu buku yang berjudul Melawan Setan Bermata Runcing, Pengalaman Gerakan Pendidikan Sekolah. Jadi, buku ini menceritakan tentang masyarakat suku Kubu yang beranggapan bahwa belajar membaca dan menulis itu ibarat seperti setan yang bermata runcing. Nah, karena dengan bisa baca tulis itu, mereka beranggapan bahwa kemampuan tersebut menyebabkan adanya kerusakan di daerah mereka. Nah, dengan hadirnya seorang butet ini sebagai guru di lingkungan suku Kubu, ini memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan masyarakat di sana. Nah, jadi mereka secara perlahan, anak-anak dari suku Kubu itu mulai berhasil belajar membaca dan menulis, serta persepsi orang-orang mengenai ilmu baca tulis tersebut yang awalnya negatif itu perlahan-perlahan berubah menjadi positif. Nah, jadi masyarakat di sana mulailah untuk belajar baca tulis. Baik. Untuk faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita tersebut. Jadi, yang pertama ada faktor sosial. Nah, di mana dalam buku tersebut itu sudah dijelaskan bahwa Butet dan anak-anaknya itu, anak-anak dari suku Kubu tersebut, mereka berbelanja ke pasar itu bahkan menghabiskan waktu hampir 1 malam. Lalu, ketika sampai di pasar tersebut, sikap anak-anak dari suku Kubu itu mulai berubah. Nah, di mana mereka menunduk dengan bahasa tubuh yang menunjukkan rasa inferior. Nah, kemudian untuk lingkungan masyarakat di sana itu masih buta huruf sehingga mendapatkan stigma negatif dan seringnya mereka ditipu oleh masyarakat luar. Nah, jadi terdapat perbedaan sudut pandang sosial sehingga masyarakat dari suku Kubu ini bisa dikucilkan oleh masyarakat yang lain. Nah, di sisi lain juga perilaku sosial positif ditunjukkan oleh anak-anak suku Kubu ini selama mereka belajar baca tulis bersama Butet. Lalu untuk yang kedua yaitu ada faktor budaya. Nah, jadi gambaran faktor budaya itu terlihat dari mereka yang senantiasa untuk memegang erat aturan-aturan dari nenek moyangnya. Nah, seperti misalnya anak-anak perempuan yang sudah berusia antara 13 sampai 14 tahun itu rata-rata mereka dianggap sudah cukup umur untuk menikah. Nah, padahal dalam usia ini seharusnya mereka baru mengeksplor dunia remajanya sendiri. Nah, jadi mereka suku Kubu ini menganggap bahwa menurut pandangan mereka, usia tersebut sudah cukup matang untuk menjadi seorang istri dan juga seorang ibu. Sehingga dengan adanya budaya tersebut, membuat mereka menjadi tidak tertarik dengan pendidikan. Nah, keyakinan yang ada pada masyarakat ini, di mana pendidikan hanya akan membuat seseorang menjadi jahat. Sehingga mereka lebih memutuskan untuk anak-anaknya menikah pada usia tersebut. Lalu yang ketiga ada faktor ekonomi, di mana masyarakat suku Kubu ini
pada saat malam hari di sana terlihat pada saat malam hari itu mereka masih menggunakan penerangan dari nyala api yang ditautkan pada sebuah alat yang ada sumbunya atau bisa disebut dengan damar. Nah, selain itu dalam cerita tersebut juga disebutkan bahwa salah satu makanan yang dikonsumsi masyarakat sekitar adalah hewan-hewan yang ada di sekitar mereka seperti ular piton yang dijadikan lauk dimasak layaknya bagaikan ayam. Jadi faktor ekonomi di sini jelas terlihat bahwa masyarakat suku Kubu ini memiliki status ekonomi yang menengah ke bawah. Lalu kemudian untuk faktor politik yaitu terlihat dari cerita tersebut dijelaskan bahwa orang-orang luar yang berusaha mengambil alih lahan area hutan yang dimiliki oleh suku Kubu. Nah, jadi mereka ini menggunakan politik kotor untuk menipu dan membodohi masyarakat dari suku Kubu ini yang notabene tidak bisa membaca dan menulis. Jadi mereka dengan mudahnya menipu masyarakat suku Kubu ini. Bahkan mereka juga berpura-pura memberikan sertifikat penghargaan kepada tetua suku Kubu ini karena sudah menjaga hutan. Lalu mereka meminta tetua suku Kubu ini untuk mengecap menggunakan jarinya di sertifikat penghargaan tersebut. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, barulah orang-orang tersebut membawa rombongan orang dan alat berat untuk menebangi pohon-pohon yang ada di sana. Lalu faktor politik lainnya juga terlihat dari peran lembaga yang menaungi pengajar dalam menjalankan sekolah rimba tersebut. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu bagaimana guru atau pengajar tersebut mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam mengajar. Nah, jadi Butet Manurung yang menjadi sosok pengajar bagi anak-anak suku Kubu itu memiliki cara yang cerdas dan unik dalam memberikan pembelajarannya. Nah, jadi pada awalnya anak-anak dari suku Kubu ini tidak mempunyai rasa ketertarikan terhadap belajar untuk membaca dan menulis. Nah, hal tersebut dikarenakan tentunya sudah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mereka yang tradisinya tidak mementingkan pendidikan. Seperti yang tadi, yaitu mereka menganggap bahwa baca tulis itu dinilai seperti sosok setan yang bermata runcing. Nah, selain itu, mayoritas masyarakat suku Kubu juga menganggap pendidikan yang tidak terlalu penting. Nah, jadi Butet ini mengajarkan dengan cara mengenalkan terlebih dahulu nama-nama huruf abjad, yaitu namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena anak-anak tersebut sangat asing dan awam terhadap hal tersebut. Kemudian barulah Butet mengamati kebiasaan dari masyarakat, adatnya, dan bagaimana cara berpikir masyarakat di sana agar bisa membuat pembelajaran yang efektif. Nah, akhirnya barulah ia menemukan cara yakni dengan mengaitkan setiap huruf dengan kata yang biasa diucapkan oleh anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu cara lain yang akan dilakukan selain yang sudah diterapkan oleh guru pengajar tersebut. Nah, untuk menjadi seorang guru tentunya kita perlunya melakukan adaptasi dengan lingkungan masyarakat dan alamnya tersebut, baik dari budayanya atau bagaimana cara mereka berperilaku sehari-hari. Nah, barulah kita mulai mengarah dan menjelaskan lebih dalam mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Nah, misalnya kita dapat mencontohkan seseorang yang berhasil meraih cita-citanya dengan menempuh pendidikan. Nah, kita juga dapat mengkombinasikan dengan mungkin media-media pembelajaran yang lebih menarik yang mungkin mereka belum pernah temukan di sana sehingga mereka akan menjadi penasaran dan semakin tertarik dengan belajar hal tersebut. Nah, karena mereka yang sangat kental dengan budayanya, kita juga akan lebih baik dan lebih mudah sepertinya mengajar mengajar dengan pendekatan berbasis budaya. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Nah, jadi kondisi sosiokultural memberi pengaruh penting terhadap pendidikan di daerah tersebut atau pada suku Kubu tersebut. Nah, dengan adanya studi kasus tersebut akan memberikan gambaran secara nyata bagaimana cara menghadapi kondisi peserta didik dengan berlatar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang beragam dan juga latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah.
Kemudian masyarakat suku Kubu ini yang berada di hutan lebih memudahkan mereka untuk belajar berburu, belajar berladang, dan juga mengembala ternak. Mereka akan lebih mudah tersebut. Sedangkan untuk belajar literasi, mereka juga harus diperlukan agar bisa menghadapi tantangan dari dunia luar, seperti contohnya yang tadi, agar mereka tidak mudah tertipu, agar mereka tidak mudah tertindas dari masyarakat luar. Nah, hasil dari studi kasus ini berhubungan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Jadi pentingnya dari seorang guru itu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari anak-anak tersebut. Jadi karena sosial budaya ini juga memberikan pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan mereka bermasyarakat dan juga memberikan pengaruh yang penting terhadap karakter dari masing-masing individu tersebut. Baik, mungkin sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok Lila. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, maupun tanggapan? Dipersilahkan untuk raise hand maupun langsung open mic-nya. Untuk di sesi ini akan dibuka 3 orang penanya maupun yang memberikan saran. Untuk teman-teman dipersilahkan. Baik, untuk teman-teman diperbolehkan untuk bertanya maupun menanggapi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun menanggapi, dipersilahkan untuk open mic ataupun raise hand. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah tidak ada yang ingin menanggapi maupun bertanya? Mohon izin, Kak. Baik, dipersilahkan untuk Budianti. Nggih, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan nomor 1 itu akan ada buku. Nah, di sana tadi setelah dipaparkan, belum ada keterkaitan dengan mata kuliah lain. Mungkin dari kelompok
yang presentasi boleh menjelaskan mata kuliah apa yang terkait dengan buku yang pertama. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Brianti. Bagaimana untuk kelompok lila? Apakah sudah dipahami? Baik, mungkin untuk kasus 1 lebih mengarah kepada Made Winja Chandrayani. Apakah bisa mau langsung menanggapi atau perlu waktu? Baik, langsung saja, Kak. Baik, mohon terima izin kasih. menjawab Silakan. pertanyaan dari Yanti, yaitu terkait mata kuliah yang terkait dengan kasus 1 itu menurut saya masuk pada mata kuliah filosofi pendidikan, yang mana pada kasus tersebut guru sudah memerdekakan peserta didik dan berpihak pada peserta didik, yang mana guru telah menanamkan sikap keberanian dan untuk mampu memperjuangkan hak dan kejujuran dan berani mengambil sebuah keputusan yang beresiko tinggi. Jadi menurut kelompok kami, mata kuliah yang terkait itu adalah mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Windia. Untuk Budianti, bagaimana? Apakah bisa diterima jawabannya atau mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi? Dipersilahkan. Mohon izin menanggapi. Baik, dipersilahkan untuk Elia. Baik, dari kelompok yang presentasi tadi menjelaskan bahwa untuk kasus 1 pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis kasus tersebut yaitu memahami bagaimana seharusnya melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Jadi menurut saya itu lebih ke mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, di mana memahami kondisi belajar sangat penting bagi guru untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna. Kemudian pendekatan ini juga mencerminkan prinsip pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Elia. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin menanggapi kembali? Ataupun memberikan saran ataupun bertanya, dipersilahkan. Untuk Budianti bagaimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih. Lagi satu masih ada Made Sumar TV. Dipersilahkan untuk Made Sumar TV. Baik, terima kasih atas waktunya. Selain mata kuliah filosofi pendidikan dan juga prinsip asesmen dan pengajaran, dalam kasus 1 itu juga terkait dengan mata kuliah dari pemahaman tentang peserta didik, yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik yang mana guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sehingga membuat peserta didik merasa aman dan nyaman serta memaknai ragam kerangka strategi dalam pembelajaran. Kemudian mempertimbangkan untuk merancang pembelajaran yang tanggap budaya, yaitu kultur responsive teaching. Karena dalam kasus 1 itu ada faktor sosial dan budaya yang beragam dari peserta didik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Tiwi. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Apakah masih ada yang ingin menanggapi kembali ataupun memberikan pertanyaan? Dipersilahkan untuk raise hand ataupun open mic langsung. Oke, jika tidak ada, kita akan cukupkan untuk presentasi kelompok dari Lila ya. Oke, terima kasih kelompok Lila. Kasih plus juga untuk kelompok Lila.